Jadi sangat disayangkan kalau tidak banyak yang bisa menulis begitu, karena hampir dari seluruh proses belajar, tingkatan belajar dalam hidup kita, kita mempelajari bahasa, khususnya bahasa Indonesia. Kerabat Andalas TV, kecakapan menulis adalah salah satu kunci keberhasilan seseorang dalam mencapai cita-citanya. Dengan menulis, seseorang dapat mengartikulasikan dan menyampaikan ide dan gagasannya. Tapi, bagaimana sesungguhnya proses kreatif dari menulis itu? Saat ini sudah hadir bersama kita seorang akademisi dari Universitas Andalas dan juga seorang penulis. Bersama dia, kita akan berbincang dan mengupas bagaimana proses kreatif itu berjalan. Yang bersangkutan adalah Eli Delvia SS Hemhum. Apa kabar Uni Eli? Alhamdulillah kabar baik, Bang. Kabar baik. Ini lagi sibuk ya? Ya lumayan. Lumayan ya. Sedang kuliah S3. Oh, lagi tugas belajar? Iya. Lagi tugas belajar ya. Uneli, ini kan menulis ini kan cukup rumit ya. Bahkan pekerjaan yang paling sulit itu bagi orang yang tidak bisa menulis adalah menulis lah mungkin ya. Ya, tapi benar. Kalau dilatih pasti bisa ya. Tapi bagaimana sesungguhnya proses kreatif itu? Atau bagaimana cara memulai menulis itu? Yang menulis memang tidak semua orang bisa melakukannya. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menulis itu. Salah satu kuncinya itu adalah membaca. Kuncinya membaca ya? Iya, kunci menulis. Karena jika kita rajin membaca, biasanya isi kepala itu sudah penuh, otomatis tangan akan bergerak untuk menulis. Otomatis saja itu ya? Iya, otomatis saja begitu. Di motoriknya atau? Iya, ada semacam sensor ya yang bergerak, ya sensor motorik yang menggerakkan tangan untuk menulis. Jadi kalau sudah penuh isi kepala, biasanya digerakkan tangannya untuk menulis begitu. Tapi memang modal dasarnya memang harus membaca. Tapi banyak juga orang membaca kan nggak nulis juga. Oh iya, memang ini berkaitan juga dengan hobi. Jadi bukan hanya modal membaca saja, tapi juga semacam kesenangan atau hobi. Jadi tidak semua orang yang membaca itu memang bisa menulis. Tapi semua orang yang menulis itu modalnya adalah membaca. Modalnya adalah membaca. Iya, orang yang sudah membaca tentu isi kepalanya banyak yang ingin dituliskan. Kemudian cara-caranya menulis itu ada yang perlu dikuasai, itu keterampilan berbahasa. Itu penting sekali. Gitu. Yang perlu dikuasai ya? Iya, adalah keterampilan berbahasa. Maksudnya apa itu? Jadi ada banyak hal yang harus dikuasai dari segi bahasa untuk menulis itu, terutama itu penguasaan bahasa Indonesia, khususnya itu ejaan. Khususnya ejaan. Iya. Kemudian juga penggunaan kalimat dalam menulis begitu. Ejaan itu kita kenal ada istilahnya, kalau dulu ada EYD atau ejaan yang disempurnakan. Kalau hari ini ada namanya WEBI begitu. WEBI itu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Iya, itu EYD yang telah berganti nama menjadi WEBI pada tahun 2015 begitu. Diganti menjadi WEBI. Itu asalnya adalah EYD dan pada hakikatnya sama. Hanya ada beberapa perubahan di dalamnya. Dan itu modal dasar bagi seorang penulis selain punya bacaan yang banyak di kepala, juga menguasai teknik berbahasa, menggunakan bahasa dalam menulis. Keterampilan berbahasa ini kan skill ya? Iya benar. Dari mana harusnya kita? Skill atau keterampilan itu dipelajari begitu? Dipelajari. Iya. Sebenarnya kita sudah belajar bahasa Indonesia itu sejak
mulai PAUD ya, pada dasarnya pembelajaran bahasa Indonesia itu sudah dimulai dari PAUD atau pendidikan anak usia dini itu dengan mengenal huruf-huruf gitu. Lalu mungkin di TK itu huruf-huruf dieja begitu, dijalin menjadi kata. Kemudian di SD juga dilanjutkan dengan menulis, membaca, berbicara dalam bahasa Indonesia seperti berpidato begitu. Dan tentu saja SMP, SMA bahkan perguruan tinggi juga mewajibkan belajar bahasa Indonesia. Jadi itu adalah modal dasar penguasaan dari teknik menulis dan ejaan bahasa Indonesia. Cukup lama juga kita ini belajar bahasa Indonesia ya. Iya. Jadi sangat disayangkan kalau tidak banyak yang bisa menulis begitu, karena hampir dari seluruh proses belajar, tingkatan belajar dalam hidup kita mempelajari bahasa, khususnya bahasa Indonesia. Dalam menulis, kira-kira apa saja yang harus kita tulis? Dalam menulis itu ada banyak hal yang bisa ditulis, itu tergantung kecenderungan masing-masing orang. Secara umum tulisan bentuknya bisa dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu tulisan fiksi, yang kedua tulisan non-fiksi. Tulisan fiksi itu jenisnya bisa novel, puisi, cerpen, naskah drama, skenario film, itu juga masuk non fiksi ya. Fiksi. Iya. Non fiksi. Sementara non fiksi itu di dalamnya ada artikel, resensi, opini, jurnal, itu bisa masuk juga. Susah mana itu di antara semua itu? Setiap orang mempunyai kecenderungan yang berbeda-beda. Ada orang yang cenderung lebih menyukai menulis fiksi, kemudian ada juga orang yang cenderung lebih mudah baginya menulis non-fiksi. Nah, seperti saya ketika menjadi mahasiswa dalam sebuah organisasi jurnalistik, kami berkumpul di sana begitu. Di antara teman-teman itu ada yang bisa menulis fiksi dan ada yang tidak bisa. Jadi ada yang cenderungnya menulisnya artikel saja, tapi tidak bisa menulis cerpen begitu. Kemudian ada yang bagus sekali menulis cerpen, puisi, kalimat-kalimatnya indah, kata-katanya bagus, tapi tidak bisa menulis artikel. Orangnya yang imajinatif pasti fiksi ya? Iya, nulisnya fiksi kalau yang imajinatif. Tetapi ada juga yang bisa dua-duanya, Bang. Ada yang bisa menulis. Kalau nulis sendiri? Kalau saya cenderungnya kemana? Yang fiksi atau non fiksi? Saya gado-gado, Bang. Gado-gado campuran ya? Bisa menulis fiksi, bisa juga menulis non fiksi. Hobi saya itu membaca fiksi dan itu terpengaruh ke dalam diri saya, berpengaruh juga ke dalam proses kepenulisan, dan itu juga melahirkan tulisan karya-karya fiksi seperti kumpulan cerpen. Bahkan awal-awal menulis dulu saya menulis puisi. Awalnya mulai puisi ya? Puisi. Lalu lama-lama saya mencoba menulis cerpen dan itu mendapat respon yang baik dari teman-teman penulis yang lain. Juga beberapa orang yang selalu memotivasi saya untuk menulis mengatakan, kamu bagus menulis cerpen gitu. Lama-lama saya lupa menulis puisi begitu. Kemudian juga pernah saya coba naskah drama dan itu diikutkan dalam lomba penulisan naskah drama perempuan se-Indonesia dan alhamdulillah masuk nominasi begitu. Sekitar 15 besar apa 10 besar se-Indonesia begitu. Itu waktu mahasiswa ya? Iya, judulnya Perempuan dalam Keranda Kaca. Dan sudah terbit juga dalam bentuk buku dan naskah drama itu sudah dipentaskan beberapa kali gitu. Di berbagai tempat, ada yang di Jambi, ada yang di Taman Budaya Sumatera Barat, kemudian di kampus-kampus dan sekolah-sekolah juga pernah menghubungi saya, katanya ingin mementaskan Perempuan dalam Keranda Kaca. Selain fiksi, waktu mahasiswa itu non fiksi ya ditulis juga? Iya benar. Non fiksi itu saya sudah tulis juga sejak mahasiswa
seperti artikel kritik sastra itu tulisan ilmiah. Tulisan. Iya, kemudian ada juga ulasan tentang fenomena-fenomena hari ini. Itu ada saya ulasnya dengan sudut pandang ilmu sastra, kemudian juga kebahasaan. Iya. Nah itu dikirim ke media ya? Iya betul. Itu dikirim ke media, ada juga yang dilombakan gitu, pernah ikut lomba ya. Dan beberapa kali juga menang dalam lomba-lomba menulis. Berarti kalau dikirim ke media dapat honor lah dulu ya. Iya. Fiksi dan non fiksi. Nah, itu kan sudah banyak. Prosesnya sudah panjang ya dari mahasiswa. Sampai saat ini sudah berapa buku yang diterbitkan? Sampai saat ini buku tunggal ada 3. 4 sebenarnya, 1 lagi edisi revisi. 2 kumpulan cerpen, 2 itu buku ilmiah mengenai bahasa. Ya, kebahasaan. Jadi dari segi keilmuan saya fokus ke linguistik atau ilmu bahasa. Dari segi hobi, saya hobi menulis fiksi gitu. Jadi ya 2 buku fiksi itu kumpulan cerpen. Yang pertama terbit tahun 2009 berjudul Musim Manggaro. Yang kedua itu terbit tahun 2017, judulnya Kupu-kupu Benda Bunga. Sementara tulisan gabungan dengan teman-teman yang lain itu namanya antologi cerpen. Kumpulan artikel itu sudah ada beberapa, saya tidak ingat persisnya. Ya, karena terlalu banyak orang yang minta tulisan mungkin ya. Ya, ada judulnya Setangkai Bunga Lilin dari Bening Cinta Ibu. Kemudian dulu itu ada juga kumpulan cerpen Dan Tuhan Pun Berhasil Kutipu, itu judul itu dari cerpennya Pak Uzayar dan Zubir, tapi ada tulisan saya juga. Ini pasti setiap kita kan ingin tahu cara memulainya, itu pasti susah kan, mau tulis apa dulu gitu kan. Kalau untuk cerpen atau fiksi lah, kita mau nulis sesuatu ini, kita mau nulis apa dulu? Iya, kalau untuk cerpen memulainya itu yang pertama harus ada ide dulu. Atau inspirasi semacam topik atau tema apa yang akan kita tulis menjadi cerpen. Itu yang pertama. Kemudian harus ditentukan temanya dulu. Iya, harus ada masalah. Ketika kita jalan-jalan kelihatan apa gitu kan, fenomena, lalu itu jadi ide, langsung kita tulis menjadi satu kalimat gitu. Ya, itu benar sekali, itu bisa. Ya, inspirasi atau ide itu bisa dari mana saja. Bisa ketika jalan-jalan, bisa juga ketika mengalami suatu peristiwa, bisa juga dari bacaan. Jadi bisa juga bacaan bisa menginspirasi dari jadi tulisan baru juga bisa. Saya menulis cerpen, inspirasinya atau ide-idenya tuh dari kehidupan sehari-hari saja, dari orang-orang dekat, dari ya pernah suatu ketika itu dari penjahit langganan saya, penjahit langganan baju gitu. Ada judul cerpennya Perempuan Menyusuri Subuh. Cerpen itu malah sudah diulas juga oleh mahasiswa menjadi skripsi dan sudah tamat juga mahasiswanya. Itu yang tamat. Iya. Cerpen ya. Iya. Itu kisahnya tentang bagaimana waktu itu BlackBerry sedang booming begitu. Kemudian dipakai orang-orang untuk berkomunikasi. Nah, BlackBerry ini ikut juga andil dalam membuat para perempuan patah hati begitu. Di kisahnya tentang itu. Perempuan menyusuri subuh. Jadi memang banyak tentang cerita di sekeliling ya. Iya, betul. Itu mungkin cerita tentang Bu Eli sendiri mungkin ya lebih banyak dominasinya. Ya, sebenarnya di setiap cerita yang saya tulis itu ada diri saya begitu, Pak. Ada diri saya. Hanya saja posisinya tidak selalu tokoh utamanya adalah diri saya. Nah, tidak selalu, tapi ada istilahnya semacam pemikiran saya begitu hadir di tokoh-tokoh itu. Nah, tapi bukan
semua yang terjadi dalam diri tokoh-tokoh yang ada di cerpen itu adalah diri saya, tidak. Karena terinspirasinya banyak, ada orang lain. Misalnya ada juga teman kerja saya yang cerita begini, istri saya ingin membangun rumah di kampung, sementara kita sudah punya rumah di Padang begitu. Lalu saya menyampaikan ke istri saya, untuk apa lagi bangun rumah di kampung, kita sudah punya rumah di Padang. Lalu kata istri saya, rumah di kampung itu penting untuk orang-orang menganggap kita itu ada gitu, menganggap kita eksistensi atau keberadaan kita itu ada, kata istri teman saya itu. Artinya apa? Itu semacam pemikiran dari perempuan dari sistem matrilineal yang menganggap bahwa rumah itu penting di kampung, meskipun mereka sudah merantau jauh begitu ke berbagai tempat. Jadi itu berkaitan juga setinggi-tinggi terbang bangau, pulangnya kembali ke kubangan juga. Jadi si istri teman saya tadi berpikir bahwa rumah adalah tempat mereka pulang begitu, semacam kubangan di tempat bangaunya itu kembali tadi begitu. Dan itu jadi cerpen, judulnya Rumah di Kampung. Ya, sudah dimuat juga di media massa waktu itu. Jadi inspirasinya dari hal-hal seperti itu. Dan beberapa ketika saya ditugaskan mengajar di Korea, ada juga inspirasi dari sana, beberapa cerpen terinspirasi dari sana. Ini tadi kemampuan membaca ya namanya, terus keterampilan berbahasa, terus apalagi yang harus dimiliki oleh seorang penulis. Ya betul. Itu juga keterampilan atau kemampuan dalam mengolah konflik. Wah. Iya, dalam cerita. Karena cerita kalau tidak ada konflik itu tidak menarik. Nggak asik ya. Iya betul. Kalau bahasa yang lebih itu familiarnya, tidak asik begitu baca cerpen tidak ada konflik. Tapi ya wajib ya konflik itu hadir, harus begitu dalam sebuah karya fiksi begitu. Apakah itu novel ataupun cerpen, konflik adalah ujung tombaknya begitu. Kalau tidak ada konflik dalam sebuah cerpen, itu cerpennya jadi datar-datar saja, Pak. Tidak menarik. Tidak menarik ya. Iya. Sulit juga orang membacanya. Iya. Biasanya konfliknya tergambar di judul atau gimana? Tidak, judul tidak selalu menggambarkan konflik. Konflik itu diketahui setelah membaca cerita. Biasanya selesai membaca cerita, pembaca akan berkomentar, akan berpikir, oh ya konfliknya sangat menarik gitu, karena diketahui ya dari jalan cerita, dari alur. Jadi yang harus dikuasai selain bahasa tadi, kemudian punya ide, inspirasi, jadi harus bisa menciptakan konflik yang menarik, ya kemudian semacam bangun alur begitu ya, alur yang baik juga begitu. Dan yang lebih penting lagi latihan ya. Ya tentu pasti. Pasti ya. Latihan itu untuk semua keterampilan, kuncinya adalah latihan, termasuk menulis. Iya, apapun keterampilannya. Nah, menulis itu termasuk skill atau keterampilan, Pak. Jadi olahraga pun orang disebut terampil kalau sering latihan, termasuk bernyanyi dan lain-lain. Iya, menulis juga begitu. Oke, ini tadi kita sudah berbincang soal menulis ya. Saya dengar ini juga akan berbagi pengalaman dengan kerabat Laras TV tentang kisah inspiratif ketika berada di Korea. Kota Korea itu negara Korea itu selalu dikenal dengan sesuatu yang sifatnya sangat inspiratif. Orang kenalnya ada K-pop, ada apa lagi ya? Ada drama Korea. Ada operasi plastik. Ada kepalsuan di situ ya. Oke. Tapi sebelum kita bahas itu, kita rehat sejenak. Kerabat Laras TV, nanti kita akan kembali berbincang dengan Uni Eli Delvia untuk berbagi pengalaman tentang kisah-kisah inspiratif ketika dia mengajar di Korea Selatan.